Kerajaan Matan sebetulnya adalah kerajaan Hindu, merupakan kerajaan Tanjung Pura. Wilayah geografisnya memang ada di Ketapang itu. Dan letaknya ada di Mulyakerta dan Negeri Baru. Di Mulyakerta atau di Negeri Baru itu dia ada candi yang Hindu, sejaman dengan Trowulan. Jadi dia menggunakan batu bata. Kemudian ada juga makam Keramat 7 dan Keramat 9 yang bahannya adalah dari batu granit. Karena dia ada inskripsi yang bertuliskan huruf Sanskrit, ya, huruf Sanskerta, maka dia juga dijadikan referensi sebagai hari jadi Ketapang. Kain pelangi adalah salah satu wastra dari kerajaan Matan yang memang dibuat secara lokal menggunakan beberapa warna alami dari ekstraksi tumbuhan. Karena memang kerajaan Matan ini adalah warisan dari Hindu ke Islam, jadi pola motifnya bergeser, warna-warna yang gelap menjadi yang terang gitu. Tadinya dia warna-warna gelap, jadi kemudian pada abad 19, 18 karena pengaruh perdagangan dia menjadi warna-warna agak cerah gitu. Saya Titin Hidayatul Ilmiah atau dipanggil Ibu Konde. Awal pertama saya membidang kain pelangi itu umur 8 tahun. Nenek saya semua, mamak saya kerja buat pelangi dekat mereka. Jadi saya suruh ngaco kata-kata, kau buat gini, harus belajar ini. Saya kata, oh, alhamdulillah ya. Setelah saya umur 14 tahun, masuk amin, di situ saya dilatih sesungguh-sungguh oleh mama. Melangi, menekat, macam-macam lah menjahit. Saya waktu itu belum tahu nak mewarna melukis lah. Jadi hanya melukis mama tu dengan membuat contoh-contoh hanya ini segini. Makanya saya tu pasih dengan motif, kan saya suruh nulis. Kau tulis ini contoh ini, salin ke sini. Terus, ini harus kau kerjakan segini, ini warna ini warna ini. Dari kecil melihat nenek saya, mama saya, itulah pekerjaan. Jadi memori itu tersimpan. Dulu ini kan tidak ada HP, tidak ada TV. Memelangi itu 3 macam. Terutama didik, ya, didik di kapas, itu bulayam. Terus kalau itu selendang berjumput. Kalau selendang berjumput tu ini dikat, baru kita beri alat warna dicelup. Yang perlu dulu upacara adat. Jadi spesial dibuat tu untuk upacara adat dulu. Yang terutama upacara adat tu Naga Limbor, kerana diperlukan
Itu kalau upacara kan punya Perdana Menteri. Jadi yang Perdana Menteri itu semua pakai naga belimbor. Kalau putri-putri, kalau putri perkerajaan, kembang selaman dengan cikuk keluang. Dulu Bu, karena masih hendaklah kerajaannya mungkin masih berdaulat. Asal orang punya kerajaan dipakai sembarangan, amat Lut segan mati tak mau. Kain pelangi itu sendiri berawal dari para ahli waris kerajaan terdahulu, kaum bangsawan itu ada sebuah tradisi anak-anak perempuan itu, wanita itu, anak kerajaan itu kan punya budaya dipingit. Jadi dalam proses pemingitan, dia harus mempunyai bekal yang cukup tentang kehidupan maupun keterampilan. Keterampilan ini perlu untuk dia berkehidupan nantinya, gitu kan, agar ini mempunyai nilai. Kain pelangi ini adalah memang khas keraton dan merupakan unik. Nah, salah satu pelestarinya adalah yang sekarang ini yang hidup adalah Ibu Utin Hidayatullah Ilmiah atau Ibu Konde. Beliau ini adalah yang merupakan ahli yang diwarisi oleh ibunya, ya, ibunya Utin Kiha. Dari ibu ini dia belajarnya otodidak, jadi tidak ada pelatihan khusus. Jadi beliau belajar secara bakat alami yang diwariskan ibunya, karena memang sejak usia muda Ibu Konde rajin untuk belajar sama ibunya di dalam membuat motif. Sehingga dia pernah juga diundang oleh kerajaan Belanda untuk melakukan ekspos di Nederland waktu itu tahun 2000-an bersama anaknya Utin Hidayatul Aiman. Nama saya Ibu Utin Darajatul Aiman, biasa dipanggil hari-hari Ibu Utinnya. Saya anaknya dari Ibu Utin Hidayatul Ilmiah yang nomor 4. Kalau motif memang banyak, tapi yang saya ketahui, yang saya hafal itu cuma beberapa aja. Kalau Ibu Utin Hidayatul Ilmiah mungkin dah luar kepala karena ciptaan dia kan, dia yang bikin, karena dia yang tahu yang nama motifnya. Kalau saya paling yang tahunya cuma naga belimbur, bekidang, bunga biku, serong beriring, bunga bengkal, sikuk keluang, bunga banji. Kalau Ibu Utin Hidayatul Ilmiah itu udah ratusan. Kalau udah mola tuh, hei, mau basari pun saya duduk. Makanya saya terpaksa untuk membuat bunga-bunga tuh. Nah, kalau bunga, kalau motif, bamak. Apa mau kita, kalau motif ini, kami mau gini, kami mau gini. Dahlah ini ya, kata setelah dia dah tua, saya dah ngerti punya. Ini motif kau ku tinggalin, salin. Nanti kau aku udah adil saya bagi. Jadi sampai mama udah meninggal, mama berwasiat. Saya itu ditinggalin motif Bu, di satu kotak ya motif. Jadi ini motif, tinggal selera kamu katanya. Mana yang mau diperlukan. Kalau kain pelangi, tantangannya kita harus fokus, bermutu. Jadi kalau kita membuat itu, jangan ada yang mengganggu. Nah, sukanya apabila sudah selesai, hasilnya baik, harga penghargaan ada, itulah gembira.
pada masanya kain pelangi itu sendiri, karena mungkin kita pada masanya kesulitan bahan, baik dari segi warna maupun dari segi bahan baku, ya kita buat secara menggunakan bahan alami, apa yang ada di alam. Kalau yang pertama belum datang ini ke Sumber, pakai alat, pakai cara buah-buahan. Kalau banyak dulu Bu, kan, inilah alat apa namanya, gelinggam. Inilah gelinggam, warna gelinggam. Selain ahli dalam pembuatan motif, juga dalam pembuatan tekatan. Jadi embroider, jadi benang emas yang dibuat secara handmade, manual. Ini juga diwariskan dari ibunya, ya secara otodidak. Tekatan ini butuh telatenan gitu lah. Jadi agak lama buatnya, satu motif itu atau satu karya itu bisa sampai bulanan gitu. Tantangannya itu kerapian. Itu kerapian dituntut benar-benar, kita harus benar-benar rapi supaya nilai dari barang yang kita buat itu tinggi. Karena pekerjaannya tidak gampang, bahan yang kita dapat pun susah, mengerjakannya pun waktunya lama. Jadi untuk keseimbangan itu kita harus benar-benar rapi, teliti supaya nilainya tinggi. Saya selaku pribadi, selaku ahli waris kerajaan, selaku sekretaris Kerajaan Matan, dalam keluarga besar Kerajaan Matan itu sendiri sangat mengagungkan beliau, bagaimana sosok beliau ini yang konsisten. Konsisten dari awal sampai akhir, sampai sekarang, yang secara fisik dia pun tidak sehat, ibu ini kan, dia masih bisa berkarya. Walaupun dari proses turun naik kain pelangi dari segi yang pemasaran yang tidak ada, sampai tidak ada yang beli, tapi beliau tetap bikin. Keterampilan dimiliki Ibu Utin Ilmiah, Mama Tun, tidak cuma menekat atau melangi, dia bisa bikin ramuan, bisa bikin untuk rempah-rempah, makanan. Jadi ini ramuan, memang ramuan kerajaan, herbal Kerajaan Matan. Dia ciptakan. Jadi yang membantu, kepandaian minta bantu dengan pengobatan beliau pun itu bukan hanya pada kalangan masyarakat Ketapang. Jadi saya mencari keterampilan lagi. Dulu saya menjahit. Di sini saya bagi menjahit. Kalau ada orang kawin saya nolong uang, masak-masakan, buat obat-obatan. Mama memang suka buat jamu, nenek saya pun memang suka buat jamu-jamu. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya yang melihat Mama itu ketika mengurus anak-anak. Anaknya cerewet, mana melangi lagi, ada pekerjaan kan. Tapi beliau tetap bisa sebagai seorang ibu tetap menjalankan tugasnya seorang ibu. Anak-anak tetap diurus, tetap beres. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah ibu pernah jual kain untuk anaknya sekolah.
Jadi dia mau anaknya sekolah yang lebih baik. Dia tuh nggak kenal waktu. Paling cuma istirahat, makan, kadang makan kurang. Cuma sholat, istirahatnya sholat. Kerja kan terus. Dia kayaknya memang udah gimana ya, memang udah mendarah daging di dalam tubuhnya. Jadi kalau tidak mengerjakan pekerjaan itu mungkin rasa rugi gitu waktu bagi dia ya kan. Ibu Utin Hidayatul Ilmiah itu pernah mendapat penghargaan itu dari Bapak Gubernur, itu penghargaan berupa tekatan benang emas yang sudah diteliti selama 10 tahun. Kemudian karena tidak ada kesamaan, akhirnya Ibu Utin Hidayatul Ilmiah itu diberi penghargaan oleh Gubernur, diberi penghargaan, dibawa ke sana. Beliau ini selain ahli seni juga adalah seorang tokoh adat. Gitu. Jadi di Keraton Matan itu beliau adalah salah satu ya tokoh adat yang mewarisi tata krama dan tata cara adab di istiadat di istana itu, mulai dari perkawinan kemudian sampai penabalan atau penobatan raja. Alhamdulillah sekarang kalau di lingkungan istana itu sudah ada sekitar lebih dari 10 orang lah yang sudah bisa membuat motif kain pelangi yang dibimbing oleh anaknya Ibu Konde, itu Utin Nia. Ya, Utin Nia itu jadi dia bisa melatih. Dan dia sering diminta juga untuk melatih anak-anak SMA, termasuk kerjasama dengan SMK untuk melatih anak-anak itu dalam hal membuat motif gitu, untuk menjaga lestari ini. Sebetulnya pasar dari kain pelangi ini masih sifatnya berdasarkan pesanan, jadi permintaan gitu. Jadi belum dijual kepada outlet tertentu. Jadi kita tidak ada toko khusus yang menjual itu, tetapi berdasarkan pesanan. Kenapa begitu? Karena kita tidak produksi massal untuk menjaga motif itu gitu, Pak, agar berbeda dengan yang lain. Nah, sehingga kain ini ketika dipesan dia memang privasinya melekat kepada yang pemesan. Jadi memang dia motifnya hanya untuk dia gitu. Nah, tapi ada juga sekarang nanti ke depannya kita akan buat store. Ya, kita akan buat galeri untuk beberapa motif yang sifatnya untuk tamu-tamu yang dari luar ya. Kemudian untuk souvenir dari pemerintah, lembaga, perusahaan. Dan sekarang alhamdulillah kain pelangi itu pemerintah daerah ya, khususnya Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat selalu ada pesanan. Tantangan dalam membuat kain pelangi yang pertama dulu pemasaran. Saya kira rata sama. Kalau kita industri, kita mempunyai tantangan dari segi pemasaran. Yang kedua, bahan baku berupa kain sutra dan kain bahan warna itu kan di Kalimantan Barat itu tidak ada. Kita harus pesan di Jawa. Mudah-mudahan anak cucu saya sampai berhasil dapat meneruskan apa perjuangan saya yang selamat ini, jangan hanya sampai di sini gitu. Itu yang saya harapkan. Karena ini perlu bagi kita, terutama kan pewaris kerajaan. Nah, kedua, ilmu itu memang berguna. Di mana kita jejak melangkah, bisa kita jadi modal. Harta tak bisa,
Kalau ilmu pengetahuan, insya Allah. Tanah Kayong zaman bahari, Kerajaan Tanjung Pura tegak berdiri, dipimpin raja yang bijak bestari, mewariskan tradisi budaya negeri. Salah satunya suatu peninggalan kain pelangi merupakan warisan dari kerajaan Matan. Sampai sekarang masih dipertahankan.